Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai dinamika bisnis jasa. Saya Melvita Sari akan membahas sedikit mengenai pengertian jasa dan perkembangan industri jasa. Definisi pemasaran jasa dibedakan menjadi dua bagian, secara sosial maupun manajerial. Secara sosial, pemasaran jasa merupakan proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertaruhkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Kemudian manajerial, proses perencanaan, pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Kemudian menurut pendapat para ahli terkait jasa ada dari Norman tahun 2002, jasa terdiri dari tindakan dan interaksi yang mempengaruhi kontak sosial. Jasa lebih dan sekedar hasil sesuatu yang terhalang, dan jasa merupakan interaksi sosial antara produsen dan konsumen. Kemudian jenis-jenis jasa itu ada 3. Yang pertama jasa murni, tawaran yang hanya berupa jasa. Contohnya itu panti pijat, konsultasi psikolog. Kemudian yang kedua ada jasa campuran, yaitu merupakan penawaran barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Contohnya tuh kayak ditawarkan makanan yang ditawarkan di restoran disertai pelayanan yang mengesankan. Kemudian jasa pokok yang disertai barang-barang dan jasa tambahan. Kemudian, perkembangan industri jasa di Indonesia, industri jasa juga terus mengalami perkembangan dari sisi pertumbuhannya. Industri ini mengalami peningkatan pada tahun 1983 sampai 1994 sebesar 40% menjadi 42,1%. Padahal pada periode yang sama, industri primer mengalami penurunan tajam sebesar 44% atau menjadi hanya 27%. Demikian juga apabila dilihat dari kontribusi industri jasa terhadap produk domestik bruto (PDB). Meskipun tidak terlalu tinggi peningkatannya, tetapi pada tahun 1983 berkontribusi sebanyak 32% dan pada tahun 1994 sudah mencapai 35% dari total PDB. Demikian juga dalam hal pangsa tenaga kerja, industri ini pada tahun 1990 sudah menyerap kurang lebih 14% total tenaga kerja Indonesia. Perkembangan ini diperkirakan akan terus terjadi, terlebih setelah tahun 1980-an. Pemerintah menggulir kebijakan deregulasi perbankan dan sektor real seperti penggalakan ekspor non-migas serta globalisasi ekonomi. Konsep pemasaran jasa. Pada umumnya, suatu perusahaan memiliki filosofi pemasaran. Faktor yang mempengaruhi konsep pemasaran di sini dapat dilihat dari visi dan misi perusahaan, faktor internal, dan bahkan faktor eksternal dari perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran jasa. Pertama, yaitu konsep produksi atau production concept. Konsep pemasaran ini menjelaskan bahwa konsumen akan lebih respect atau lebih menyukai terhadap suatu produk jasa yang tersedia di mana-mana dengan harga yang relatif murah, sehingga konsumen dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kedua, yaitu konsep produk atau produk konsep. Konsep pemasaran ini menjelaskan bahwa konsumen akan lebih respect dan lebih menyukai terhadap produk jasa yang memiliki manfaat yang lebih bagus dan tentunya memiliki ciri khas yang unik dibanding produk jasa yang lainnya. Yang ketiga, yaitu konsep penjualan atau selling concept. Konsep pemasaran ini menjelaskan bahwa setiap konsumen akan lebih respect dan lebih menyukai terhadap suatu produk jasa yang tersedia secara lengkap sarananya, dan banyaknya perusahaan yang melakukan penjualan serta promosi yang gencar terhadap konsumen. Keempat, yaitu konsep pemasaran atau marketing konsep. Konsep pemasaran ini menjelaskan bahwa setiap konsumen akan lebih respect dan lebih menyukai terhadap suatu produk jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen itu, sehingga konsumen akan merasa puas. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran ini menjelaskan bahwa konsumen akan lebih respect atau lebih menyukai
terhadap suatu produk yang menghasilkan manfaat yang lebih, dan konsumen dapat ikut serta dalam berpartisipasi terhadap produk jasa, sehingga keuntungan dan kepuasan dapat dirasakan bersama-sama. Teknik pemasaran jasa. Untuk menghasilkan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan optimal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemasaran jasa, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan secara efisien. Efisien di sini dapat berarti cepat dan tepat, tidak terlalu ribet dan cukup sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja karyawan. Dalam perusahaan jasa, peranan karyawan sangatlah penting, terlebih karyawan marketing, karena merekalah yang menjadi daya tarik konsumen agar mau menggunakan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu harga masuk akal. Beda konsumen tentu saja beda harga. Misalnya konsumen A menganggap harga 100.000 adalah harga jasa yang terlalu murah untuk jasa X, sehingga konsumen A tidak mau menggunakan jasa X dikarenakan nilai tidak akan profesional atau harga terlalu murah. Tetapi ada juga konsumen B yang menganggap harga tersebut terlalu mahal. Karena itu, mengetahui sifat konsumen dan keadaan konsumen memang sangatlah penting agar konsumen mau menggunakan jasa kita dengan harga yang menurut mereka rasional. Tinggi rendahnya harga yang ditawarkan pelaku bisnis jasa sebaiknya sesuaikan dengan besar kecilnya manfaat yang diperoleh konsumen dari produksi jasa yang kita tawarkan. Semakin besar manfaat atau nilai yang dirasakan konsumen, semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan konsumen. Yang keempat yaitu manfaat teknologi. Di zaman modern ini, penggunaan teknologi memang sangatlah penting. Penggunaan teknologi ini bisa digunakan untuk pemasaran jasa, misalnya dengan mengandalkan marketing atau pemasaran online. Yang kelima yaitu sesuaikan budaya yang sedang berkembang. Sesuaikan budaya tren yang sedang berkembang sekarang, karena tentu saja cara pemasaran sekarang dengan 10 tahun yang lalu berbeda. Yang keenam yaitu memuaskan keluhan pelanggan. Kecepatan pelayanan terhadap pelanggan akan menjadi pendukung dalam memasarkan jasa. Pada saat konsumen kita mendapatkan masalah pada pelayanan jasa kita, maka kita harus siap mengatasinya dengan pelayanan yang terbaik. 7. Manjakan pelanggan untuk media marketing kita. Ada banyak cara untuk memanjakan pelanggan. Pastinya ada beberapa layanan tambahan yang mesti kita berikan. Misalnya penggunaan layanan software accounting dalam sebulan, layanan database, atau layanan penyimpan data. Dengan begitu, maka pengalaman pelanggan ini secara otomatis akan diceritakan kepada teman-temannya. Yang berikutnya yaitu penciptaan nilai. Penciptaan nilai pelanggan berarti menawarkan produk yang berharga yang mana pelanggan bersedia untuk mengeluarkan lebih. Baiklah, selanjutnya 3 alasan mengapa menciptakan nilai ke pelanggan esensial bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, perusahaan memperoleh keuntungan. Dengan menambahkan nilai, mereka bisa menetapkan harga yang lebih tinggi. Semakin tinggi selisih positif antara harga jual dengan biaya unit, semakin besar keuntungan perusahaan untuk setiap produk yang terjual dengan menambahkan nilai tersebut. Yang kedua yaitu perusahaan mendiferensiasi produknya dari produk pesaing. Nilai tambah memang memungkinkan bisnis menghasilkan keuntungan, tapi menambah nilai saja tidaklah cukup. Mereka harus mendiferensiasikan produk mereka yang dengan mana pelanggan memiliki alasan untuk lebih memilih produk mereka daripada produk pesaing. Yang ketiga, penciptaan nilai mendorong loyalitas dan hubungan yang kuat dalam jangka panjang. Ketika pelanggan loyal, mereka terus membeli produk dari perusahaan yang sama dan berlangganan dengan perusahaan tersebut. Jadi itu membuat uang pelanggan terus mengalir ke perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik jasa. Menurut Griffin, produk jasa memiliki beberapa karakteristik yang berbeda, antara lain intangibility atau tidak berwujud, yaitu jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Yang kedua yaitu unstorability, yaitu jasa tidak mengenai persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Yang ketiga yaitu customization, yaitu jasa juga seringkali didesain khusus untuk kebutuhan pelanggan, sebagaimana pada jasa asuransi dan kesehatan. Selanjutnya yaitu klasifikasi jasa. Jasa dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama itu sifat tindakan jasa, yang kedua berdasarkan hubungan dengan pelanggan, yang ketiga berdasarkan tingkat
optimization, dan judgement dalam penyampaian jasa berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan metode penyampaian jasa. Bauran pemasaran jasa. Unsur-unsur bauran pemasaran. Yang pertama, produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 2. Price atau harga. Keputusan bauran harga berkenan dengan kebijakan strategik dan taktikal seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Promotion atau promosi. Bauran promosi tradisional meliputi berbagai metode untuk mengkonsumsikan manfaat kepada pelanggan potensial dan aktual. Keempat, atau place atau tempat. Keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. 5. People atau orang. Bagi sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital dalam bauran pemasaran. 6. Physical evidence atau bukti fisik. Karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan potensial tidak bisa menilai suatu jasa sebelum mengkonsumsinya. 7. Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi konsumen high contract service yang kerap kali berperan sebagai co-producer jasa bersangkutan. 8. Customer service atau pelayanan pelanggan. Makna layanan pelanggan berbeda antara organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farizi akan melanjutkan contoh kasusnya. Keberhasilan diferensiasi dan positioning hotel-hotel di Pekanbaru, yang mana dimaksud dengan positioning adalah mencakup perencanaan penawaran, rancangan penawaran, dan citra perusahaan agar target pasar mengetahui dan menganggap penting posisi perusahaan di antara pesaing. Namun, positioning yang baik harus mencerminkan bagaimana atau cara target pasar mendefinisikan, nilai, dan melakukan produk jasa yang bersaing. Dengan itu, hotel-hotel di Pekanbaru mengadakan kegiatan seperti Iftar Ramadan setiap tahunnya sebagai salah satu metode untuk meningkatkan pendapatan saat hotel mengalami low season. Setiap tahun, hotel-hotel di Pekanbaru memiliki target jumlah kunjungan pembeli paket Iftar Ramadan yang merupakan salah satu keunggulan yang menonjol dan efektif pada target pasar. Jadi, dapat kami simpulkan dari pembahasan dinamika bisnis jasa, yaitu jasa yang berbeda dengan produk karena secara kasat mata tidak dapat dilihat menimbulkan berbagai permasalahan dalam mengembangkan strategi pemasaran. Akan oleh Kolter bahwa jasa merupakan setiap tindakan atau yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepentingan apapun. Ada 6 karakteristik jasa yang perlu diperhatikan oleh penyedia jasa, yaitu tidak nampak, tidak dapat disimpan, bervariasi, tidak dapat dipisahkan antara produksi dan konsumsi, sangat tergantung pada kinerja karyawan, dan hubungan dengan konsumen secara langsung. Karakteristik unik yang dimiliki oleh jasa memiliki esensi utama, yaitu perlunya keterlibatan secara langsung karyawan dengan delivery proses, sehingga karyawan menjadi ujung tombak keberhasilan jasa. Tetapi, dengan perkembangan teknologi, ketergantungan terhadap karyawan dapat dieliminasi dan direct customer contact yang sangat mahal dapat dikurangi. Misalnya, bisnis perbankan pada saat ini menggunakan ATM untuk membantu konsumen melakukan self-service berbagai keperluan yang berkaitan dengan keuangan mereka. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari pembahasan dinamika bisnis jasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar pemasaran jasa akuntansi Ibunda Arini SE, MAK, AKCA, dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman seperjuangan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.